Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hanya kepada Allah tempat kita bersyukur dan hanya kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat kita bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk melaksanakan tugas final mata kuliah ilmu pendidikan. Dosen pengampu yaitu Ibu Sumiati AS, MPDI. Nah, materi yang akan saya bahas pada hari ini yaitu mengenai inovasi pendidikan. Tetapi sebelum kita memasuki pembahasan materi, alangkah baiknya terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Jadi perkenalkan, nama saya Namira Febrianti R dengan NIM 221220006 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, pada hari ini saya akan membahas mengenai inovasi pendidikan. Tapi sebelum kita membahas pembahasan yang lebih jauh, sebaiknya kita perlu tahu apa sih inovasi pendidikan itu. Nah, inovasi pendidikan dari yang saya baca yaitu adalah suatu ide atau hasil karya baru yang bisa kita gunakan sebagai pembaharuan untuk mencapai tujuan pendidikan atau juga menyelesaikan permasalahan di dunia pendidikan. Nah, jadi dengan adanya inovasi di bidang pendidikan itu diharapkan untuk kualitas pendidikan itu agar semakin baik dan juga semakin terarah ke depannya. Nah, tujuan inovasi pendidikan itu yang pertama sebagai meningkatkan kualitas pendidikan baik dari sisi sumber daya, sarana maupun prasarananya dan juga struktur sampai dengan prosedurnya. Tujuan yang kedua yaitu untuk menjamin terselenggaranya pendidikan dengan baik, baik itu di tingkat dasar, menengah maupun juga perguruan tinggi. Yang ketiga itu menyelesaikan masalah pendidikan yang belum juga terselesaikan sampai sekarang. Yang keempat, menyamakan kemajuan ilmu pendidikan dan juga teknologi pendidikan di Indonesia agar tidak tertinggal dari kemajuan global. Nah, kita sudah bahas tujuannya. Kita perlu tahu sasaran dari inovasi pendidikan itu siapa saja. Nah, sasaran yang pertama itu ada guru, karena guru menjadi sasaran yang pertama karena sebagai pendidik guru merupakan garda terdepan bagi kelangsungan belajar peserta didiknya di kelas. Keahlian guru dalam mengajar tentu akan membawa perubahan pengetahuan dan moral peserta didiknya. Adapun juga langkah-langkah yang bisa dilakukan guru untuk melakukan perubahan dan juga inovasi. Yang pertama itu membuat rencana pembelajaran. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang telah direncanakan tadi. Yang ketiga itu menjalankan tugas administratifnya dengan baik. Yang keempat itu menjalin komunikasi dengan rekan sesama maupun juga peserta didiknya. Sasaran yang kedua yaitu peserta didik sendiri. Nah, peserta didik juga dikatakan sebagai sasaran atau objek utama pendidikan karena pencapaian peserta didik itu bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu proses pembelajaran. Bagaimanapun juga, peserta didik itu harus ikut terlibat dalam inovasi meskipun hanya berupa pengenalan. Misalnya juga menerima pembelajaran hasil dari inovasi. Nah, dari hasil yang didapatkannya, dia bisa mengajarkan kepada teman-temannya dari apa yang dia ketahui.
Sasaran yang kedua juga kurikulum. Nah, kurikulum itu merupakan pedoman guru dalam melakukan pembelajaran, karena setiap inovasi yang akan diterapkan di sekolah itu harus juga disamakan dengan kurikulum terlebih dahulu. Tanpa adanya kurikulum, inovasi juga tidak akan mencapai tujuannya. Sasaran yang keempat yaitu adalah fasilitas. Fasilitas maksudnya di sini fasilitas yang berada di sekolah. Karena fasilitas juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena tanpa adanya fasilitas yang memadai, pembelajaran juga tidak akan berjalan dengan kondusif atau baik. Contohnya yaitu membuat ruangan baca di dalam kelas dan juga membuat lapangan basket yang disertai dengan peralatan-peralatan dan juga laboratorium yang lengkap dan sebagainya. Sasaran yang kelima yaitu juga ada masyarakat. Nah, masyarakat ini menjadi objek inovasi secara tidak langsung. Mengapa? Karena inovasi akan berdampak secara langsung pada peserta didik. Nah, dari peserta didik nantinya itu akan berkiprah di masyarakatnya. Oleh karena itu, masyarakat itu bisa menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam inovasi. Nah, mungkin hanya itu yang saya ketahui mengenai sasaran-sasaran inovasi pendidikan. Selanjutnya ada juga jenis-jenis inovasi pendidikan. Dari yang saya baca itu hanya dua. Yang pertama itu ada top down model, yang dimana top down model ini adalah model inovasi pendidikan yang dibuat oleh seseorang atasan yang bertujuan untuk yang ditujukan untuk pihak bawahannya. Contohnya itu inovasi yang diciptakan oleh Kemendik dan ditujukan bagi seluruh instansi pendidikan di bawah naungannya. Nah, penerapan inovasi ini itu bisa dilakukan melalui ajakan, anjuran, bahkan juga bisa sedikit memaksa. Yang kedua itu ada bottom up model. Nah, di mana bottom up model ini adalah sebuah model inovasi pendidikan yang diciptakan dari bawah sebagai upaya untuk menjamin dan meningkatkan kualitas pendidikan. Tetapi inovasi ini tergolong sebagai inovasi berkelanjutan dan tidak berhenti. Contohnya itu adalah inovasi yang dibuat oleh sekolah maupun guru untuk menunjang pembelajaran di sekolah atau di kelas masing-masing yang berada di sekolah tersebut. Baik, mungkin itu saja pembahasan materi mengenai inovasi pendidikan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.